Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Krisna Wijayanto, mahasiswa Universitas Dinamika dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 214102000007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang sudah saya buat yang terdiri dari ESP32, sensor soil moisture, dan juga sensor DHT22. Sensor soil moisture ini sendiri merupakan sensor analog dan sensor DHT22 merupakan sensor non analog. Sensor soil moisture sendiri digunakan untuk membaca kelembapan tanah dan sensor DHT22 digunakan untuk membaca kelembapan udara dan juga temperatur udara. Di sini dalam sistem yang sudah saya buat ini, hasil bacaan dari sensor soil moisture dan juga sensor DHT22 akan dibaca dan diolah oleh ESP32 yang kemudian dikirim ke perangkat lain menggunakan protokol MQTT. Dalam hal ini saya menggunakan emulator yang bersistem operasi Android seperti ini. Di sini saya menggunakan aplikasi MQTT IoT Panel yang digunakan untuk menampilkan hasil bacaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem yang sudah saya buat ini. Pertama-tama saya akan menyalakan ESP32 dengan mengkoneksikan ESP32 dengan laptop. ESP32 sudah menyala. Ketika ESP32 menyala, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengoneksikan ESP32 dengan WiFi. Jika WiFi sudah terkoneksi, maka ESP32 akan mencoba untuk mengkoneksikan ESP32 dengan MQTT. Di sini sudah kita lihat ESP32 sudah terkoneksi dengan WiFi dan juga MQTT, sehingga data dari hasil bacaan sensor dapat dikirim ke MQTT. Di sini saya sudah menyiapkan tanah kering untuk melihat bagaimana cara kerja dari soil moisture sensor. Jadi soil moisture sensor saya tancapkan ke tanah yang kering ini. Seperti itu. Bisa kita lihat kelembapan tanah 0% karena tanahnya memang tanah yang kering. Coba kita lihat jika tanah tersebut diberi air. Dapat dilihat kelembapan tanah meningkat menjadi 59%. Data yang ditampilkan di MQTT IoT Panel merupakan hasil bacaan dari sensor soil moisture dan juga sensor DHT22. Untuk saat ini kelembapan tanah terbaca 66% dan temperatur terbaca 35,9 derajat Celcius dan kelembapan udara sebesar 46,8%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding dari atau source code dari ESP32. Di sini terdapat 3 library, yaitu WiFi, PubSub Client, dan juga DHT. WiFi sendiri digunakan untuk mengoneksikan ESP32 dengan WiFi, dan PubSub Client digunakan untuk mengoneksikan ESP32 dengan MQTT. Dan di sini ada DHT.h adalah library yang digunakan untuk mengolah hasil bacaan dari sensor DHT22.
Lalu di bawahnya terdapat WiFi settings. Ini merupakan perintah-perintah yang digunakan untuk memasukkan nama WiFi dan juga passwordnya. Nah, di sini SSID merupakan nama dari WiFi yang akan kita koneksikan, dan di sini password merupakan password dari WiFi yang akan kita koneksikan. Untuk di sini terdapat kelompok program untuk menyeting MQTT. Nah, di sini ada MQTT server, ini berisi broker atau server yang server dari MQTT yang akan kita gunakan. Dan di sini ada portnya yaitu 1883. Nah, di sini saya menggunakan broker dari hivemkey.com. Di sini ada topik ini merupakan variabel dari hasil bacaan sensor yang akan kita kirimkan ke MQTT agar dapat ditampilkan di MQTT panel. Nah, di sini untuk soil moisture, untuk kelembapan tanah saya beri nama moist mashood. Untuk temperaturnya, topiknya saya beri nama temp mashood, dan untuk humidity saya beri nama humid mashood. Dan di sini merupakan perintah untuk mendeklarasikan pin dari sensor soil moisture. Karena di ESP saya menggunakan pin 34, maka di sini saya tulis 34. Nah, di sini merupakan deklarasi dari pin yang digunakan untuk sensor DHT22. Nah, di sini saya menggunakan pin 4 dari ESP32. Dan di sini juga ada deklarasi tipe dari sensor DHT yang saya gunakan, yaitu DHT22. Nah, di sini merupakan perintah yang mendeklarasikan bahwa ESP berperan sebagai klien. Nah, di sini ada variabel previous milis dan interval. Nah, ini digunakan untuk memberikan interval pada bacaan sensor. Karena saya tidak menggunakan delay, saya sudah menggunakan milis, maka dua variabel ini harus dideklarasikan. Dan di sini adalah void setup atau perintah yang dijalankan pertama kali saat dinyalakan, dan perintah ini hanya dijalankan sekali, yang berada di dalam function setup. Di sini ada serial begin yang digunakan untuk memulai koneksi serial. Di sini ada WiFi begin yang digunakan untuk mengoneksikan ESP32 dan WiFi. Nah, di sini ada perulangan while WiFi status tanda seru sama dengan well connected. Nah, di sini dimaksudkan ketika WiFi status tidak terkoneksi, maka belum terkoneksi, maka akan di-delay selama 1 detik. Kemudian serial akan menampilkan connecting to WiFi. Lalu ketika WiFi sudah terkoneksi, maka serial akan menampilkan connected to WiFi. Dan kemudian di sini ada client set server. Nah, di sini digunakan untuk mengoneksikan antara ESP32 dengan server broker dari MQTT. Di sini ada DHT begin yang digunakan untuk menginisialisasikan dari sensor DHT. Nah, di sini ada void reconnect. Ini merupakan function yang digunakan apabila sensor MQTT belum terkoneksi. Jika MQTT belum terkoneksi, apabila MQTT belum terkoneksi, maka serial akan menampilkan attempting MQTT connection. Dan jika MQTT sudah terkoneksi, maka serial akan menampilkan connected to MQTT. Nah, selain kondisi di atas, apabila koneksi terputus di tengah jalan, maka serial akan menampilkan fail, kemudian
try again in 5 second, dan kemudian dalam 5 detik akan ada delay selama 5 detik. Di sini terdapat void loop, ini merupakan perintah yang akan terus dijalankan selama ESP32 menyala. Di sini ada unsigned long current release, ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengambil nilai waktu dari ketika ESP dinyalakan. Dan di sini ada percabangan dari milis, yaitu perintah yang digunakan untuk memberi interval kapan pembacaan sensor. Dan jika if current milis dikurang previous milis sama lebih besar atau sama dengan interval, maka previous milis sama dengan current milis. Nah, di sini ada percabangan lagi, jika klien MQTT belum terkoneksi, maka function reconnect, function ini akan dijalankan kembali hingga terkoneksi. Nah, jika MQTT sudah terkoneksi, maka pembacaan sensor baru dilakukan. Dan di sini ada void flood soil moisture analog read. Nah, di sini digunakan untuk membaca hasil bacaan dari sensor soil moisture. Soil pin ini merupakan pin dari sensor soil moisture, yaitu pin 34. Nah, di sini terdapat variable soil moisture percentage. Nah, ini menggunakan function map. Jadi hasil bacaan analog dari sensor soil moisture akan dikalibrasi ulang menggunakan function map. Jadi nilai 4095, nilai analog 4095 dari sensor soil moisture itu sama dengan 0 apabila ditampilkan hasilnya di MQTT itu tadi. Nah, ketika hasil bacaan analog dari sensor soil moisture nilai 0, maka nilai 100 akan ditampilkan pada MQTT. Jadi function ini digunakan untuk merubah hasil bacaan analog menjadi persentase 0 hingga 100%. Lalu di sini ada variabel temperatur dan humidity yang digunakan untuk menyimpan hasil bacaan dari sensor DAT22. Nah, kumpulan perintah ini digunakan untuk mengirimkan hasil bacaan dari sensor ke MQTT. Nah, di sini perintah-perintah ini yang di dalam function loop ini akan dijalankan secara terus-menerus selama ESP32 menyala. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.